Dalam teduh dan keheningan, kami datang ke hadirat-Mu bersama seluruh keluarga dan jemaat di rumah masing-masing. Kami menyatukan hati, mengarahkan diri dalam kerendahan di hadapan-Mu untuk memuji dan beribadah kepada-Mu. Mari kita berdiri, kita masuk hadirat-Nya dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat pertama. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami masing-masing untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini, ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita masuk Mazmur berbalasan. Mazmur 28 ayat 6 sampai 9 kita baca silih ganti. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, Aku tertolong sebab beria-ria hatiku. dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu. Dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita berdoa. Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, dalam kata dan tindakan, turut maksud-Mu. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab.
kitab Mazmur 141 ayat 1-10 yang menyatakan, doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pepatah Tiongkok mengatakan, perkataan yang keluar dari mulut kita itu ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busurnya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, akan tetapi bekasnya masih ada atau masih terasa. Seorang filsuf dari Yunani yang bernama Publisius mengatakan, saya sering menyesali perkataan saya atau kata-kata saya, tetapi saya tidak pernah menyesali sikap diam atau kebisuan saya. Maksudnya di sini Publisius sungguh-sungguh menyadari betapa ia sering bersalah dalam perkataannya. Betapa ia sering kali bersalah dalam mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saudaraku, pembacaan kita hari ini juga menyinggung tentang mulut. Itu ada di dalam ayat ketiga dari Mazmur 141. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Saudara-saudara, ketika Raja Daud menuliskan Mazmur ini, pada saat itu dia sedang mengalami satu pergumulan. Konteksnya adalah ketika saat itu ia hendak dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom. Bayangkan saudara-saudara, anak akan membunuh ayah hanya karena jabatan, hanya karena kuasa, hanya karena kekuasaan. Absalom tidak ingin kalau
jabatan raja itu dipegang oleh Daud terus-terusan. Dia ingin juga memegang jabatan itu. Sehingga dengan berbagai cara dia ingin membunuh Raja Daud pada saat itu. Lalu dia akan mengambil jabatan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah kemudian yang menyebabkan Daud pada saat itu meninggalkan Yerusalem. Dan pada saat Daud meninggalkan Yerusalem, banyak sekali mazmur doa yang dia naikkan. Doa yang dia naikkan itu ada doa pagi maupun juga doa malam. Semua doa-doa yang dia naikkan itu berisi pergumulan tentang kehidupannya sebagai seorang raja. Mazmur 141 yang kita baca ini masuk dalam kategori doa malam. Di dalamnya kita menemukan kata-kata tentang tangan yang terangkat dan juga wangi persembahan ukupan ayat yang kedua. Dan di sini Daud tidak sedang berada dekat dengan bait Allah di Yerusalem, melainkan hanya dekat di kemah yang terbuat dari kulit binatang. Itu sebabnya persembahan ukupan yang Daud buat pada saat itu tidak sama dengan semestinya dilakukan di dalam bait Allah. Daud tidak mempersembahkan hewan kurban seperti biasanya, tetapi hanya doa. Ya, hanya doa yang dia panjatkan sebagai persembahan ukupan. Dan di sini Daud berdoa sambil mengangkat tangannya kepada Tuhan sebagai ganti korban hewan yang dibawa ke bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca 1 sampai dengan ayat yang ke-10, intinya hanya satu. Daud di situ pada saat pergumulannya yang begitu berat, dia hanya mencari Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri sebagai seorang raja. Dia tidak mengandalkan kepintarannya. Dia tidak mengandalkan jabatannya. Dia tidak menganggap bahwa saya bisa menyelesaikan persoalan saya sendiri, tidak. Tetapi Daud berpikir persoalan itu hanya bisa diselesaikan ketika dia dekat dengan Tuhan. Ketika dia mencari pertolongan Tuhan. Ketika dia mencari perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu bacaan kita dalam Sabda Guna Krida judulnya Carilah Tuhan. Carilah Tuhan ketika kita berkenan mau menemui Tuhan. Carilah Tuhan ketika kita juga mau bahkan harus memalingkan wajah dan muka kita kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Daud. Satu hal yang dia lakukan pada saat itu saudara-saudara adalah ketika ancaman itu datang kepadanya secara bertubi-tubi dari anaknya sendiri, Daud hanya bisa datang dan Daud hanya bisa mencari pertolongan itu kepada Tuhan. Daud memohon kepada Tuhan supaya apa? Supaya dia bisa menguasai diri, supaya dia bisa mengendalikan dirinya, perkataan-perkataannya. Dan dalam situasi yang tidak baik ini, Daud tidak ingin terpancing untuk menyatakan atau mengatakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat yang akan lebih memperparah situasi pada saat itu. Tetapi pada saat itu Daud justru minta kepada Tuhan tadi di dalam ayat yang ketiga untuk menjaga mulutnya agar tetap menjadi penyambung lidah Tuhan. Agar tetap menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan, menyatakan kebaikan dan kebenaran, dan itu adalah komitmen seorang raja Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pun, saudara dan saya, dalam kehidupan kita sehari-hari juga seringkali mengalami pergumulan, berbagai macam ancaman yang ada di sekitar kita. Baik dari orang-orang yang terdekat, dari sahabat, orang-orang yang kita percaya, maupun juga dari mereka yang jauh. Godaan untuk menghadapi mereka, ya, godaan yang seringkali membuat kita jatuh ke dalam pencobaan, yaitu dengan kekerasan, dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, atau dengan melakukan segala sesuatunya yang seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian ketika kita melakukan semua itu, akhirnya baru kita menyesal. Di kemudian hari kita menyesal, kita menyadari itu salah, kita menyadari itu keliru. Kita menyadari bahwa saya telah
salah mengambil keputusan, saya telah salah mengambil langkah, karena apa yang saya lakukan tidak memberikan penyelesaian yang baik. Oleh sebab itu mari hari ini kita belajar dari seorang Raja Daud yang hanya mencari pertolongan itu kepada Tuhan. Mari kita belajar dari seorang Raja Daud yang memohon kepada Tuhan untuk mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan mulut dan bibir kita, untuk mengendalikan ucapan-ucapan kita. Kita tidak tergoda kepada jalan pintas yang ditawarkan oleh dunia. Kita boleh belajar bahwa pertolongan dari Tuhan itu tetap ada, tetap menyatakan kepada kita bahwa pertolongannya itu ajaib, bahwa pertolongannya itu membawa satu sukacita, pertolongannya itu membawa kebenaran dan kehidupan, sekalipun keadaan kita tidak mudah. Saudara-saudara, Daud meminta kepada Tuhan di dalam ayat yang ketiga untuk mengawasi mulutnya. Dan kita tahu mulut itu adalah sumber perkataan yang bisa memberkati, sekaligus juga bisa mengutuki. Mulut adalah alat penyampai kata-kata bagi orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut kita haruslah kita jaga, haruslah kita awasi, agar tidak sembarangan saja kita mengeluarkannya dari mulut kita. Orang yang bijaksana tentu akan berpikir lebih dahulu sebelum berkata-kata. Bukan berkata-kata dulu baru berpikir. Kalau dia berkata-kata dulu baru berpikir, akhirnya sebuah penyesalan. Kenapa saya bilang begini ya? Saya jadinya nyesel deh. Tapi kalau dia bijaksana, dia akan berpikir dulu. Berpikir dulu apakah yang akan saya ucapkan, apakah yang saya ungkapkan ini benar atau tidak, nyakitin orang lain atau tidak. Kalau kita berpikir dengan bijak, menyakiti orang lain, tentu kita tidak akan mengucapkannya. Saudara-saudara yang dikasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita juga menganggap sepele dengan ucapan kita. Bahkan tidak sedikit dari kita yang dari pagi sampai malam bibirnya tidak pernah berhenti berkata-kata, menggosip orang lain, mengomel, mengungkap, menghina, memaki-maki atau membuli juga misalnya, dan sebagainya. Ketahuilah saudara bahwa apa yang kita ucapkan itu menyatakan apa yang ada di dalam hati kita. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Itu tahu firman Tuhan menyatakan seperti itu. Matius 12 ayat 34b. Jadi hubungan antara ucapan dengan hati itu sangat erat. Dia tidak bisa dipisahkan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Matius 13 ayat 35 dan 37. Jadi dalam firman Tuhan ini sangat jelas dinyatakan bahwa ucapan kita akan membenarkan atau justru akan mendatangkan hukuman bagi kita sendiri. Apabila yang kita ucapkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kata-kata tersebut akan menjadi sia-sia dan juga akan merusak kehidupan kita. Tuhan merencanakan hal-hal baik dan menyediakan berkat bagi kita anak-anaknya. Dan yang menjadi tugas bagi kita, bagi saudara dan juga saya adalah mempercayai, memperkatakan dan menaati apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Jika hati dan ucapan atau mulut kita selaras dengan firman Tuhan, maka segala berkat akan menjadi milik kita. Oleh karena itu, kita harus memelihara firman Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam mulut kita. Bila kita menginginkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita ini. Amin. Saat teduh selesai. Apapun juga menimpa
kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami agar kami boleh menjaga mulut kami dari perkataan kami yang memberkati sesama kami. Kami ingin Tuhan, janji Tuhan ada bagi kami. Oleh sebab itu kami boleh menjaga mulut kami dari perkataan-perkataan kami yang baik. Kami juga boleh menjauhkan perkataan-perkataan kami yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapa Sorgawi, kami berdoa lewat doa syafaat ini agar Tuhan memberkati bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan Yesus memberkati, melindungi, memberikan kesehatan bagi para pemimpin kami. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan di DPR, MPR, pimpinan di tingkat pusat sampai daerah-daerah. Bahkan pimpinan sampai di lingkungan kami masing-masing. Pimpinan di lingkungan RT, RW, kelurahan, kecamatan. Juga lingkungan di mana kami tinggal, di lingkungan GPIB Sangkakala. Berkatilah juga kami jemaat sektor 1 dan sektor 2. Tuhan Yesus memberikan kesehatan buat kami semua warga jemaatnya. Termasuk kami juga para presbiter, pengurus ke-6, pelayanan kategorial, termasuk juga jemaat-jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan. Tuhan Yesus sembuhkan mereka. Jemaat-jemaat kami juga yang sedang berduka cita, Tuhan hibur mereka. Tuhan juga boleh menjadi sahabat, boleh menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak bagi mereka yang kehilangan salah satu anggota keluarganya. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada di kem-kem pengungsian. Tuhan Yesus juga boleh memberikan kebutuhan seperti yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang ada di panti asuhan, di panti werda. Meskipun mereka Tuhan jauh dari orang tua mereka atau jauh dari anak-anak mereka, tetapi mereka juga boleh bersuka cita bersama teman-teman mereka yang ada di panti asuhan atau di panti werda. Tapi kami percaya Tuhan yang maha baik, Tuhan Yesus boleh menolong, memberkati mereka, bahkan juga memberikan kesukacitaan, kegembiraan buat mereka yang tinggal di sana. Dan akhirnya kami berdoa juga bagi kami yang bersuka cita berulang tahun Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami, mengajar kami untuk selalu mengucap syukur di dalam pertambahan 1 usia ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan-kegiatan kami yang kami lakukan secara online atau virtual. Biarlah kami yang boleh mengikutinya dari rumah Tuhan. Kami boleh mengikutinya dengan tulus, kami boleh mengikutinya dengan cara virtual bersama anggota keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga kami yang lain yang ada di rumah kami atau yang ada di keluarga kami. Tuhan Yesus menjaga kami dan memberikan kesehatan buat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa, dengarlah doa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur.
marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Firman Tuhan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari GB 87 ayat yang pertama. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Kita masuk dalam doa persembahan. Jemaat diundang berdiri. Kami dapat memberi saat ini, itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena belas kasihan dan kemurahan-Mu lah yang masih Engkau berlakukan untuk kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, ya Tuhan, sehingga berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Saudara-saudara, marilah kita menggunakan mulut kita untuk memperkatakan perkataan yang baik dan memberkati. Kita berdiri, kita akan pergi memberitakan firman Tuhan melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Gita Bakti 114, di setiap janjiku. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.